Jakarta has condemned the death of an Indonesian peacekeeper deployed with UNIFIL, the United Nations mission in southern Lebanon. Another peacekeeper was critically injured when a projectile detonated close to a UN position. UNIFIL says it's not clear where the projectile came from and that investigation is ongoing. UN Secretary General Antonio Guterres has offered condolences to Indonesia, and he's warning the peacekeepers are being endangered by recent Israeli attacks. 强烈谴责针对联黎部队的袭击，对遇难者表示哀悼，并向伤者表示慰问。任何蓄意攻击联合国维和人员的行为，都严重违反国际人道法和安理会第1701号决议，绝对不能接受，必须立即停止。Dunia saat ini sedang menyaksikan puncak kebiadaban sebuah entitas yang layak menyandang status sebagai negara paling bejat di muka bumi, di mana Israel secara terang-terangan menodai hukum internasional dengan membombardir markas UNIFIL di Lebanon Selatan. Tindakan pengecut ini bukan hanya sebuah pelanggaran kedaulatan, melainkan serangan langsung terhadap lembaga perdamaian dunia yang seharusnya menjadi zona netral dan tak tersentuh oleh moncong senjata. Agresi membabi buta yang dilancarkan militer Israel ini telah memicu gelombang kemarahan global yang tak terbendung, terutama karena dampaknya yang secara langsung mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab. Kematian tragis salah satu prajurit terbaik TNI, Praka Farizal Ramadan, dalam serangan brutal tersebut menjadi pemicu utama meledaknya amarah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gugurnya pahlawan perdamaian kita di tanah Lebanon adalah luka mendalam bagi bangsa ini, sebuah pengorbanan suci yang dinodai oleh arogansi militer Zionis yang sudah kehilangan akal sehatnya. Indonesia kini berdiri tegak mengecam keras tindakan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban penuh atas tumpahnya darah prajurit kita yang sedang menjalankan tugas mulia menjaga kedamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Respons keras dari Jakarta tidak hanya sekadar retorika diplomatik, melainkan sebuah sinyal peringatan bagi Israel bahwa mereka telah membangunkan raksasa tidur yang memiliki solidaritas tanpa batas. Serangan terhadap UNIFIL yang diperkuat oleh puluhan negara termasuk Tiongkok, Italia, dan Spanyol telah menyatukan kekuatan militer dunia dalam satu visi untuk memberikan pelajaran pahit bagi sang agresor. Israel seolah sedang menggali liang kuburnya sendiri dengan memaksa negara-negara yang sebelumnya netral untuk mulai mempertimbangkan tindakan nyata demi melindungi personil mereka di medan konflik. Indonesia berduka lantaran TNI yang bertugas untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB gugur di Lebanon dalam serangan. Praka Farizal Ramadan merupakan pasukan penjaga perdamaian PBB di United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Namun dikabarkan Praka Farizal gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan pada Minggu 29 Maret waktu setempat. Menurut UNIFIL, proyektil tersebut meledak di salah satu pos jaga di dekat desa Adik Al-Hushair di Lebanon Selatan. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh pasukan Israel yang tengah melakukan serangan terhadap Lebanon. Praka Farizal merupakan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang lahir di Kulon Progo pada 3 Januari 1998. Beliau meninggal dunia di usia 28 tahun. Ia tercatat sebagai personel di Satuan Yonif 113 JS Brigif 25 Suah Dam IM dengan jabatan terakhir sebagai Taban Provos 1 RU Provos Kima. Praka Farizal menikah dengan Fafa Nur Azila pada 4 Juli 2023 lalu dan baru dikaruniai seorang putri bernama Sanaya. Iran sebagai musuh bebuyutan yang sudah lama bersiap, tidak membuang waktu untuk memberikan balasan pedih yang langsung menghujam jantung ekonomi Israel di kota Haifa. Kobaran api yang membumbung tinggi dari kilang minyak terbesar di Haifa menjadi bukti nyata bahwa pertahanan udara Zionis yang selama ini dibanggakan sebagai yang tak tertembus, kini hanyalah mitos belaka.
Kehancuran fasilitas vital ini mengakibatkan Israel terancam kehilangan lebih dari separuh pasokan bahan bakar nasionalnya, sebuah kelumpuhan energi yang akan membawa negara tersebut ke ambang kebangkrutan total dalam waktu singkat. Serangan rudal dan bom tandan dari Iran tidak lagi hanya menyasar instalasi militer, melainkan mulai merata ke 5 lokasi berbeda yang membuat kota-kota besar di Israel menjadi kota mati yang tak berpenghuni. Panikan massal melanda penduduk Zionis yang kini harus merasakan hidup dalam kegelapan akibat pemadaman listrik total setelah pembangkit energi mereka hancur berkeping-keping oleh hantaman proyektil presisi. Karma seolah sedang bekerja dengan sangat cepat, di mana Israel yang selama ini menindas, kini harus mencicipi pahitnya kehancuran di tanah yang mereka klaim sebagai tempat paling aman. Bismillah Qasem el-Jabbarin. با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. bypassed the Iron Dome, directly hitting Netanyahu's office in Tel Aviv. Almost overnight, the internet was flooded with claims that the Prime Minister was either critically wounded or dead in the rubble. Adding to the panic, the circumstantial evidence started piling up. Reports leaked of sudden, extreme security shifts around the Prime Minister's residence, specifically citing drone threats. High-profile US envoys Jared Kushner and Steve Witkoff abruptly postponed a planned diplomatic visit to Israel. Even a readout of a phone call with French President Emmanuel Macron was picked apart for lacking a specific date or audio proof. The disinformation campaign soon mutated. Secondary rumors began circulating that his brother, Ido Netanyahu, and National Security Minister Itamar Ben-Gvir were also taken out in related strife. Tiongkok pun mulai menunjukkan taringnya dengan memberikan peringatan keras bahwa mereka akan terus mengawal proses hukum internasional sampai Israel benar-benar diberi pelajaran yang tak terlupakan. Sebagai negara dengan pengaruh global yang sangat besar, keterlibatan Tiongkok dalam mengecam serangan terhadap pasukan PBB memberikan tekanan diplomatik yang luar biasa berat bagi sekutu-sekutu Israel. Dukungan internasional terhadap Zionis semakin menipis, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya pelindung yang kini pun mulai ragu untuk terus menyeret diri ke dalam lubang kehancuran yang sama. Pesan yang dikirimkan oleh aliansi militer dunia melalui tindakan nyata di lapangan adalah bahwa tidak ada satupun negara yang boleh merasa kebal hukum setelah membunuh para penjaga perdamaian. Darah prajurit TNI yang tumpah di Lebanon telah menjadi perekat bagi solidaritas bangsa-bangsa untuk bersatu menghancurkan sistem penindasan yang telah berlangsung terlalu lama di tanah Palestina. Pengucilan secara total terhadap Israel di bidang militer, ekonomi, dan diplomatik adalah harga minimal yang harus dibayar atas setiap nyawa tak berdosa yang telah mereka hilangkan dengan sengaja. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa kejatuhan sebuah entitas yang merasa paling kuat seringkali dimulai dari tindakan kecil yang sangat biadab dan melukai nurani dunia secara mendalam. Pengepungan maut yang terjadi saat ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan genosida dan provokasi tanpa henti yang dilakukan oleh rezim Netanyahu terhadap tetangga-tetangganya dan lembaga internasional. Waktu bagi Israel untuk bertaubat tampaknya sudah habis, dan kini yang tersisa hanyalah prosesi menuju akhir dari sebuah drama penindasan yang akan ditutup dengan kemenangan bagi mereka yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian sejati.